Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di channel Bocah BPKN. Pada video kali ini saya ingin berbagi dan belajar, yaitu membuat video rangkuman pembelajaran pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan di era digital. Dan tidak lupa kata yang selalu memotivasi saya, yaitu bisa karena terbiasa. Jangan lupa dukung channel ini dengan cara klik tombol subscribe-nya, klik tombol loncengnya, like, komen, dan share. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Pada peta materi kali ini kita membahas mengenai perlindungan dan penegakan hukum di Indonesia. Pada subbab A terdapat hakikat hukum. Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, yaitu ada pengertian hukum, lalu ada tujuan dan fungsi hukum, lalu ada prinsip-prinsip hukum, dan arti penting hukum. Baik, selanjutnya kita menuju materi pembahasan. Hakikat hukum. Di Indonesia adalah negara berdasarkan atas hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia harus memberikan jaminan terhadap hak warga negaranya dan membangun lembaga peradilan yang merdeka serta membangun sistem hukum nasional yang menyeluruh dalam semua bidang kehidupan. Yang pertama ada pengertian hukum. Hukum adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat dan dilakukan oleh penguasa atau pemerintah, yang berupa peraturan perundang-undangan dan sebagainya untuk mengatur pergaulan atau tingkah laku hidup bermasyarakat dan berbangsa. Berikut ini beberapa pendapat ahli tentang pengertian hukum. Yang pertama di situ ada menurut Emmanuel Utrecht. Hukum adalah himpunan peraturan atau yang disebut peraturan dan larangan yang mengurus tata tertib suatu masyarakat dan karena itu harus ditaati oleh masyarakat. Yang kedua menurut Mukhtar Kusuma Atmaja. Hukum ialah keseluruhan kaidah-kaidah serta asas-asas yang mengatur tujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi lembaga-lembaga guna mewujudkan berlakunya kaidah itu sebagai kenyataan dalam masyarakat. Yang kedua terdapat tujuan dan fungsi hukum. Hukum dibuat untuk mengatur perilaku manusia. Oleh karena itu, hukum dalam masyarakat memiliki tujuan sebagai berikut. Yang A, mendatangkan kemakmuran dan kebahagiaan pada masyarakat. Yang B, menciptakan pergaulan hidup antar anggota masyarakat. Yang C, mengatur kebahagiaan sebanyak-banyaknya pada masyarakat. Yang D, memberikan petunjuk dalam pergaulan masyarakat. Suatu ketentuan hukum mempunyai fungsi sebagai berikut. Yang pertama, menjamin kepastian hukum, yang artinya bahwa hukum dalam konsep praktik memberikan jaminan bagi anggota masyarakat untuk diperlakukan berdasarkan aturan hukum dan tidak sewenang-wenang oleh negara atau penguasa serta menjamin kepastian mengenai isi aturan hukum tersebut. Yang kedua, menjamin keadilan, yang artinya bahwa hukum memberikan keadilan, perlakuan yang adil bagi setiap anggota masyarakat dalam segala kehidupan. Yang ketiga, pengayoman, mampu memberikan perlindungan bagi setiap anggota masyarakat, baik terhadap jiwa, badan maupun segala hal yang dimiliki.
Selain memiliki tujuan dan fungsi, hukum juga mempunyai sifat mengatur, memaksa, dan melindungi. Nah, yang pertama bersifat mengatur. Karena hukum memuat peraturan-peraturan perintah atau larangan yang mengatur tingkah laku manusia dalam hidup bermasyarakat demi terciptanya ketertiban dalam masyarakat. Yang kedua bersifat memaksa. Karena hukum dapat memaksa anggota masyarakat untuk mematuhi, apabila melanggar hukum akan menerima sanksi yang tegas. Yang ketiga bersifat melindungi hak setiap orang serta menjaga keseimbangan yang serasi antara berbagai kepentingan yang ada. Yang ketiga ada prinsip-prinsip hukum. Ada 3 prinsip hukum yang harus dijadikan pegangan oleh setiap warga negara, yaitu sebagai berikut. Yang pertama adalah supremasi hukum atau kekuasaan tertinggi pada aturan-aturan hukum, yang artinya tidak ada kekuasaan yang lebih tinggi daripada hukum, tidak ada kekuasaan sewenang-wenang, dan setiap orang hanya boleh dihukum apabila melanggar hukum. Yang kedua, kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum. Artinya siapapun orangnya mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum, tanpa memandang kedudukan, status sosial, agama, dan golongan. Jadi semua harus patuh dan tunduk terhadap hukum. Yang ketiga, terjaminnya hak-hak warga manusia, hak warga negara oleh undang-undang serta oleh keputusan-keputusan pengadilan, yang artinya hak-hak warga negara harus diatur dan dijamin dan dilindungi oleh undang-undang. Yang keempat, terdapat arti penting hukum. Peraturan perundang-undangan diadakan agar menjadi pedoman bagi setiap penyelenggara pemerintahan. Secara umum, bahwa peraturan perundang-undangan digunakan untuk mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan adanya peraturan perundang-undangan sebagai pedoman kerja, diharapkan terwujud penyelenggaraan pemerintahan yang berdasarkan pada konstitusi dan terwujudnya negara hukum. Jadi, peraturan hukum dibuat agar terwujud negara Indonesia yang berdasarkan atas hukum dan pemerintahan yang berdasarkan atas konstitusi, yaitu Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Hukum di Indonesia bertujuan melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, dan untuk memajukan kesejahteraan umum. Keberadaan peraturan perundang-undangan memiliki makna penting, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, dapat menciptakan suasana aman, tertib, dan kehidupan yang harmonis. Lalu dapat memberikan rasa aman kepada setiap masyarakat. Lalu dapat memberikan rasa keadilan dan kepastian hukum bagi warga negara. Lalu dapat memberikan perlindungan atas hak asasi manusia. Sekian, terima kasih. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat bagi kita semua. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.